Lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Seorang pemimpin harus memberikan suri tauladan, dan seorang di tengah kesibukannya juga harus menggugah dan membangkitkan semangat. Serta seseorang juga harus mampu membuat dorongan dan membangkitkan semangat kerja dari belakang. Perkataan dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara yang telah melegenda tersebut, mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, maka erat kaitannya dengan generasi milenial sebagai penerus bangsa. Seperti pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Femia Duyanti dari SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Dewan Juri dan Panitia Lensa 9 yang terhormat, serta seluruh penonton yang berbahagia, izinkan saya untuk mempersembahkan karya ilmiah dengan judul Eksistensi Entrepreneurship pada P5, Penguatan Pendidikan Kewirausahaan Pelajar SMA sebagai generasi milenial melalui implementasi P5 di SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Untuk materi yang akan dijelaskan dalam paparan ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga ditutup dengan simpulan. Latar belakang mengenai eksistensi entrepreneurship pada P5 ini, yang pertama adalah peranan pendidikan itu sendiri. Karena diyakini sejak dahulu kala, pendidikan menjadi pondasi dasar terbentuknya suatu peradaban, dan diyakini sebagai pembawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, diharapkan pendidikan dapat menjadi alasan teraihnya cita-cita Indonesia, yaitu menjadi negara yang lebih maju dari sebelumnya. Selain itu, pendidikan telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu juga diperlukan inovasi pendidikan guna membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Mengingat saat ini kita telah memasuki revolusi industri, yaitu era Society 5.0, di mana era Society 5.0 ini lebih mengedepankan manusia dalam mengolah dan mengoptimalkan teknologi itu sendiri, sehingga tidak lagi dikhawatirkan teknologi dapat mendegradasi peranan penting manusia dalam kehidupan. Selanjutnya, materi mengenai pentingnya pendidikan kewirausahaan dalam revolusi industri Society 5.0. Kewirausahaan berperan dalam membangun sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan membangun mindset yang terbuka. Mindset yang terbuka yang dimaksud di sini adalah di mana seseorang dapat melakukan problem solving yang baik dan berani dalam mengambil risiko. Dalam era Society 5.0 juga menekankan pada teknologi sebagai peluang meraih kesuksesan, karena mencerminkan perubahan yang signifikan dalam cara dan berpola pikir mengenai usaha.
Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan yang dapat membentuk jiwa wirausaha pada pelajar, khususnya pelajar SMA yang telah disinggung dalam karya ilmiah ini. Karena pelajar SMA juga merupakan generasi milenial dan memiliki peluang yang besar untuk menjadi generasi penerus bangsa dan pemimpin di masa yang akan datang. Selain itu, persaingan dunia kerja yang terjadi akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat menimbulkan dampak yang sangat serius. Untuk itu, diperlukan penguatan pendidikan oleh pelajar SMA. Selanjutnya mengenai materi penguatan pendidikan kewirausahaan pelajar SMA pada implementasi P5. Sebagai generasi milenial dan penerus bangsa, pelajar SMA memerlukan pendidikan yang dapat menunjang kemampuan fisik, moral, dan mentalnya, sehingga mampu menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena setiap dari sila Pancasila mengandung tujuan dan cita-cita bangsa. Maka dari itu, seluruh pelajar, tidak terkecuali pelajar SMA, harus menjadi pelajar Pancasila yang harus menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman hidup dalam menghadapi dan mengoptimalkan perkembangan yang sedang terjadi. Maka dari itu, diperlukan kurikulum baru, yaitu implementasi kurikulum merdeka yang telah digencarkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Dikarenakan untuk pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Salah satu sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka adalah SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Untuk implementasi P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 1 Puri ini memiliki 3 tema. Yang pertama yaitu kewirausahaan, kedua kearifan lokal, dan yang ketiga adalah perubahan iklim global. Tema kewirausahaan dalam P5 dirancang demi membentuk pelajar yang penuh dengan kesiapan dalam menghadapi masa depan. Karena dengan pengalaman dan kemampuan dalam berwirausaha dapat meningkatkan jiwa wirausaha dan semangat wirausaha para pelajar SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan P5 kewirausahaan. Yang pertama adalah pemasaran produk yang dijadikan sebagai strategi marketing. Yang kedua adalah demonstrasi produk sebagai uji kelayakan dari produk P5 yang akan dijual. Yang ketiga adalah bazar yang dilakukan secara serentak, dan yang terakhir adalah delivery order pada pelanggan yang telah melakukan pre-order. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka simpulan dan saran yang dapat dipaparkan adalah eksistensi entrepreneurship. Penguatan pendidikan sangat ditekankan, yaitu melalui implementasi P5 sebagai pendidikan karakter. Yang kedua yaitu generasi milenial. Generasi milenial sepatutnya memiliki nilai luhur Pancasila sebagai bekal dalam menghadapi segala problematika dan tantangan yang akan datang di masa depan. Sebaiknya satuan pendidikan saling menguatkan dalam segala aspek, baik yang bersifat formal maupun non-formal, mengingat peranan pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sangat dipentingkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Pergi ke Jogja bersama Sari, tak lupa dengan buah tangannya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.